Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita jumpa lagi dalam doa pagi GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar sehingga pagi hari ini kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman Allah itu adalah kekuatan bagi kami, dan biar kami berjalan di sepanjang hari ini di bawah tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pasalnya yang pertama, Kolose pasal 1, kemudian kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau kita melihat judul perikop ini adalah ucapan syukur dan doa. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengarkan satu kebenaran firman Allah. Kalau kita berbicara kebenaran firman Allah itu adalah kebenaran yang sangat hakiki, dan kebenaran firman Allah itu adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Pagi hari ini kita berbicara ucapan syukur atau bersyukur. Saudara, firman Allah mengajar kepada kita agar supaya mengucap syukur itu senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan iman orang Kristen. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ dikatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, dalam segala perkara. Senantiasa berarti saudara-saudara itu harus selalu dinaikkan ucapan syukur. Nah, biarlah saudara-saudara mengucap syukur atau bersyukur ini menjadi gaya hidup kita, menjadi sesuatu yang benar-benar melekat dalam kehidupan kekristenan kita. Bab ini adalah kebenaran. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus bersyukur? Saudara, ada kalanya orang Kristen itu dia hanya mengucap syukur, bersyukur ketika dia diberkati. Ada orang mengundang kita dalam satu ibadah ucapan syukur karena mungkin punya rumah baru, punya motor baru, punya mobil baru. Ada orang mengundang kita dalam satu ibadah ucapan syukur karena diterima
dalam satu pekerjaan, dalam satu perusahaan, atau mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik. Ya, seringkali kita mendengar orang mengucap syukur ketika dia mencapai sesuatu, prestasi, diberkati, sukses, buka usaha. Saudara, memang itu tidak salah sebab firman Allah katakan mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Allah yang benar-benar menjadi perintah. Kita baca dalam ayat tadi, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. Hal yang paling utama sekali yang harus kita selalu syukuri dalam hidup ini, ya. Yang pertama di dalam Roma pasal 6. Dalam Roma pasal 6, saudara-saudara, kita baca ayatnya yang ke-17. Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita mengucap syukur bukan hanya diberkati, bukan hanya sukses, bukan karena dapat mobil baru, dapat pekerjaan. Tapi saudara, firman Allah katakan, kita mengucap syukur yang paling utama, kita telah dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari penghukuman. Kita telah dipindahkan. Tadinya kita hamba dosa, budak dosa. Tapi oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih Allah, Yesus mati dan membebaskan kita, memerdekakan kita. Dulu kita hamba dosa. Dulu kita orang-orang yang harusnya dihukum dalam api neraka. Tapi kasih Allah telah memerdekakan kita lewat pengorbanan Yesus. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita mengucap syukur karena sukses, karena dapat pekerjaan, karena dapat mobil baru. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi saudara, berarti kita hanya mengucap syukur hanya dalam perkara-perkara materi. Mengucap syukur dalam perkara-perkara yang fana. Itu semua fana. Itu hanya sementara. Itu hanya titipan. Suatu saat kita akan tinggalkan semua itu. Dan kita tinggal bawa apa? Iman kepada Yesus. Keselamatan. Ya, kita harus mengucap syukur karena kita telah dimerdekakan. Dan kita mengucap syukur juga saudara-saudara dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Karena kita senantiasa diberikan kemenangan. 2 Korintus pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, kita menang atas dosa, menang atas percobaan, menang atas pergumulan. Itu harus kita syukuri. Ya, kita bersyukur karena kita selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Nah, itu yang firman Allah katakan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur. Tapi jangan hanya mengucap syukur karena diberkati. Jangan hanya mengucap syukur dalam hal-hal materi. Dalam hal-hal jasmani. Mengucap syukur dalam hal-hal lahiriah. Yang paling penting, yang paling utama saudara-saudara dalam kehidupan kita senantiasa harus mengucap syukur
karena kita telah ditebus, karena kita telah dimerdekakan, karena kita senantiasa mendapatkan kemenangan dalam setiap peperangan iman. Ya, bersyukur karena mendapatkan kemenangan senantiasa atas iman. Dan saudara-saudara, dalam hal apa lagi kita harus mengucap syukur? 1 Timotius pasal 1 kita baca, 1 Timotius 1. Kita akan membaca ayat 12 mulai. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita ini itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan. Saudara, kita harus mengucap syukur karena Tuhan mempercayakan kita pada satu pelayanan. Ini harus kita syukuri, sudah tidak semua orang bisa ambil bagian dalam pelayanan, dalam kerajaan terang, dalam kerajaan Kristus. Kalau kita bisa ambil bagian dalam pelayanan, itu harus kita syukuri, saudara-saudara. Tidak semua orang. Itu satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, satu hal lagi yang harus kita ingat. Dalam doa, ucapan syukur itu pasti ada puji-pujian. Ya, dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 kita lihat, Kisah Rasul 16 ayat 25 mulai, bagaimana peristiwa terbukanya penjara. Ya, ketika Paulus dan Silas di penjara di Filipi, mereka mengucap syukur, mereka menyanyi, mereka memuji, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Kalau kita naikkan ucapan syukur itu dengan penuh tulus, dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, maka kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Saudara, kalau kita mengalami suatu persoalan, permasalahan, pergumulan, kalau kita sudah coba dengan cara ini, cara itu tidak berhasil, coba saudara dengan iman mengucap syukur, saudara akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi marilah saudara-saudara, biar kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama kita mengucap syukur karena kita telah ditebus, kita telah dimerdekakan, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan serta memberikan kesempatan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh dengar firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami senantiasa mengucap syukur. Karena begitu besar kasih Allah yang telah memerdekakan kami, yang telah menebus kami, yang telah membenarkan kami, dan senantiasa memberikan kemenangan pada kehidupan kami dalam setiap kami menghadapi persoalan dan permasalahan. Terima kasih, kami percaya juga di hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami serta berkat Tuhan bagi kami. Sebab itu ajarlah kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya yang sakit pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan, yang menghadapi persoalan permasalahan Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan syukur kami di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.